Astagfirullahaladzim, katanya. Itu mah bukan bebek, itu mah katanya kuntilanak, katanya. Itu lagi duduk di pohon duren, rambutnya panjang, ketawa cekikikan. Ah udah ah, katanya berangkat aja yuk cepetan, biar cepetan itu udah mau lahiran, katanya. Ini dari mata aja udah beda, udah merah, udah giras matanya gitu. Dia nyium bau darah yang mau melahirkan. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu saya lagi dengan Bu Yanti. Sekitar tahun 90-an lah. Pohonan masih banyak. Sekarang mah masih mending. Jalan dari sini bisa tembus ke Lipo. Dulu nggak ada. Jalannya pun masih batu kali, penuh kubangan. Pohon-pohon gede gitu masih ada pohon. Waktu itu masih ada pohon kecapi, masih ada pohon duren, rambutan, pohon jambu monyet. Nah, udah gitu saudara saya mau melahirkan. Sebelum kontraksi 2 hari itu ada tanda-tanda yang aneh. Kenapa ada tanda-tanda yang aneh? Waktu itu pulang kerja saudaranya, tapi emang agak kurang dengar orangnya itu. Dia jalan ke lapangan yang disebut sekarang tuh Bagong City ya kalau nggak salah mah. Tuh jalan tuh pulang kerja, waktu itu kerja di Jatake. Dulu mah masih jarang dah. Ojek juga, jalan juga masih jarang. Jalan mobil pun masih nggak dilalui orang lah. Jalan dia tuh dari depan gardu Pondok Bambu. Dulu masih sepi. Jalan. Pas sampai lapangan ada yang ngikutin. Suaranya seperti bebek. Kos gitu. Terus dia namanya orang kurang dengar. Ngomongnya ngomong Sunda gitu. Ih aya naon sih cenah nutur-nutur wae cenah ieu bebek saha sih ente di peutingkeun cenah teh di kandangan cenah. Terus ada si nenek. Astagfirullahaladzim, katanya. Itu mah bukan bebek, itu mah katanya kuntilanak, katanya. Astagfirullah, ayo cepetan masuk, katanya gitu. Dia sebelum masuk ke rumah tuh suruh cuci tangan. Dia tuh suruh cuci tangan. Nah di pohon duren dikirain mah orang ini ngegodain dia. Ternyata bukan orang yang ngegodain dia. Itu lagi duduk di pohon duren, rambutnya panjang, ketawa cekikikan. Nggak tahu mah itu kuntilanak. Namanya orang kurang denger. Udah tuh masuklah. Sebelum masuk ke rumah namanya praniti orang tua dulu mah dicuci tangan dulu, ada tabunan, dia ngegarang tangan dulu, dia baru masuk ke rumah. Udah tuh, tapi ada yang hamil di dalam rumah itu, lagi mau kontraksi. Di orang hamil tuh mungkin diikutin sama makhluk halus sampai masuk ke dalam. Si orang hamil itu nggak bisa tidur, gelisah aja, hawanya gelisah, gerah lah, apalah gelisah namanya itu. Namanya orang hamil mau di ini kali digodain. Cuman berhubung di situ masih orang tua dulu tuh perlu ditiru. Ini sebari kita ngasih wejangan ya buat orang-orang hamil juga. Mesti ditiru di tempat tidur tuh ya harus ada sapu. Tuh orang dulu tuh di kolong dulu kan tidur suka di balai di ranjang itu ada golok muntul itu pokoknya di kolong aja. Tuh buat orang-orang dulu mah. Udah gitu udah dikeprakin tuh yang hamilnya itu pakai sapu. Udah katanya tidur biar nggak ada apa-apa tidur katanya. Bisa tidur tuh udah disapuin pakai sapu badannya tuh. Dibacain ayat kursi, dibacain tolak bala. Udah tuh rupanya udah kerasa interaksi. Nah besoknya ada kejadian aneh lagi. Kenapa ada kejadian aneh? Kan dulu mah kalau nimba sumur itu bukan kayak sekarang dicetrekin pakai sanyo ya. Enggak. Kalau zaman dulu mah pakai
apa sih, kerekan. Sama itu juga, nimba pakai kerekan. Adiknya juga pas namanya orang kurang dengar itu dia, tapi yang dengar adiknya tuh yang laki-laki. Ada yang nyaurin pasir di pohon kecapi, seor aja tuh. Pas nyaurin itu di mana, di pohon kecapi, masuklah. Ya kan bilang gini, tadi kan ada yang lempar pakai pasir. Ih, ente ja, cenah ente, namanya orang kurang denger kan ya. Nah, udah gitu udah. Yang mau lahiran itu kontraksinya tambah banget. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu, saya lagi ngisi. Saya ngisi kalau nggak salah 3 minggu tuh saya telat ngisi. Terus suami saya sama suaminya si ibu hamil ini disuruh nyari maparaji. Kalau dulu mah kan maparaji jarang, yang namanya bidan itu jarang dulu mah, nyari maparaji. Pas disuruh nyari maparaji, katanya gini, tuh katanya tolong cari maparaji di sono no rumahnya, katanya jauh katanya. Yuk katanya kita pakai motor Vespa, katanya pakai motor Vespa. Kata si nenek itu, nih kalau mau manggil maparaji tolong bawa obor, katanya. Yang satunya bawa obor sambil bawa sapu, katanya gitu. Nggak percaya itu yang namanya anak 2 ini yang suruh manggil maparaji. Suami saya sama suami yang hamil itu nggak percaya. Udah katanya berangkat aja yuk cepetan, biar cepetan itu udah mau lahiran, katanya. Berangkat pakai Vespa, Vespanya juga mati lampunya, nggak ada lampunya. Jalan pakai Vespa, udah gitu mogok di tengah jalan. Pas mogok di tengah jalan, dasar itu malah kali ya, ngebangkang dari rumahnya juga. Suruh bawa sapu sama obor, enggak, cuman bawa senter kecil doang. Ketemulah sama si nenek-nenek menyerupai maparaji. Tuh, menyerupai maparaji, percis pakai kerudungnya juga diselempang, pakai kebaya, pakai samping. Ikutlah sama si yang 2 manggil maparaji ini. Nah, sampailah di rumah. Kan kalau maparaji mah assalamualaikum gitu, kalau masuk rumah ini enggak. Ini dari mata aja udah beda, udah merah, udah giras matanya gitu. Dia nyium bau darah yang mau melahirkan. Nah, udah gitu pas nyium darah mau melahirkan, disuruhlah dia seolah-olah kayak maparaji. Itu mah bener menyerupai maparaji itu mah, padahal mah bukan maparaji. Nah, udah gitu sebelum si bayinya belum sempat keluar, cuman dia masa maparaji mau nolongin orang yang lahiran, ininya apa, bibirnya sampai ketap-ketap gitu, kayak pengen makan, kayak pengen minum sesuatu gitu. Udah gitu udah, kok belum keluar juga kali, matanya tambah merah, tambah larak lirik. Kok katanya ada yang itu, kok maparaji kayak begini ya, katanya. Maparaji mah bukan kayak begini, katanya. Dia maparaji mah baca-bacaan doa, tapi pakaiannya kayak maparaji. Masa iya sih? Ada tuh saudaranya tetangga yang sebelah ketemu sama maparaji asli. Dibawalah ke tempat itu, maparaji yang asli tuh dibawa ke tempat yang mau melahirkan. Di perjalanan itu juga rintangannya banyak. Maparaji jatuh katanya sampai 2 kali. Dibangunin katanya pakai obor beralaknya mati melulu. Dulu mah pakai obor kan pakai daun ini, daun apa namanya? Malah cerita. Pas itu maparajinya juga jatuh 2 kali. Obor beralaknya mati. Pas sampai ke rumah itu, maparaji yang asli tuh udah tahu. Ada apa ini di dalam? Aya naon ieu di jero ieu cenah. Boga aya naon atuh mak cenah, coba tingali bo eta.
Diting astagfirullahaladzim, ya iya mah cenah lain emak, iya mah makhluk halus, cenah nyerupakeun emak cenah. Itu dia namanya mah paraji, jampe-jampenya banyak, dia bawa bekal juga, disiram-siramin lah dari samping tuh. Ini kasar tuh, bari baca-bacaan, garam sampai ke atas genteng, ke depan, ke pinggir sampai ke dalam. Pas sampai deket kamar itu si yang nyerupain emak itu terbang ke atas genteng. Terbang ke atas genteng, ternyata bukan emak paraji. Nggak tahu mah itu namanya kuntilanak. Yang namanya orang hamil mah pan cenah kata emak paraji sok sembarangan bae sih cenah are neangkeun ngomong Sunda teh. Ai kalau nyari emak paraji, kalau nyari yang buat dukun beranak jangan suka sembarangan. Kalau disuruh bawa sapu, bawa sapu. Kalau disuruh bawa obor, katanya nih buktinya begini. Itu yang namanya si kuntilanak udah bau darah, udah mata merah, udah kutap ketap kayak pengen makan. Mungkin kalau kejadiannya itu kalau misalkan sampai melahirkan ditunggu sama orang si emak paraji palsu, mungkin anaknya diambil dibawa kali dimakan, dijilatin sama makhluk itu, makhluk halus itu. Saya jadi merinding nih. Merinding saya cerita begini, beneran orang tua dulu tuh memang harus dipakai kalau orang hamil itu. Kadang orang hamil itu banyak kendalanya, banyak ininya yang orang hamil mah. Kadang-kadang orang sekarang mah masa bodoh lah, bohong, tahayul, itu bener itu. Makanya orang hamil mah jangan dianggap sepele. Suaminya nyepelein, bawa motor manggil emak paraji, nggak bawa apa-apa, akhirnya yang dipanggil bukannya emak paraji, akhirnya emak paraji bohong-bohongan, ternyata kuntilanak. Pas udah disaratin sama emak paraji ketawa di atas genteng beberapa katakan itu mah, bener-bener itu mah ketawa sampai kiki kayak gitu. Atau kaget kan, jadinya pada takut. Pada takut tuh, dari situ pada nggak bisa tidur, akhirnya kontraksi tambah banget, akhirnya lahiran, alhamdulillah selamat. Kalau misalkan emak paraji itu telat, habislah anaknya dimakan. Sekarang mah anaknya udah gede, udah punya anak 2 yang mau disukain sama makhluk gaib itu. Kalau orang tua dulu mah, orang ibu hamil aja kalau duduk nggak boleh main brek aja, mesti ditatakin. Kalau mau jalan, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan suka berdiri di pintu, bener nanti kalau lahiran anaknya nggak mau keluar, magel aja di tengah-tengah. Orang tua dulu mah bener, kadang-kadang suka dipakein peniti, tapi anak-anak sekarang mah nggak bakal mau lah dipakein kayak begitu. Soalnya disangkanya bohong, tahayul. Ini mah lagi bukan cerita bohong, ini mah cerita pengalaman saya. Saya pun waktu mau lahiran takut juga karena udah ada pengalaman seperti itu. Saya juga udah ngomong, ya Allah jangan sampai kejadian kayak seperti saudara saya. Jangan sampai ya Allah kejadian seperti saudara saya menimpa saya. Oh ya Allah, ngeri. Makanya kalau orang hamil tuh jangan pada bandel, jangan pada ngeyel. Suaminya juga begitu. Kalau misalkan mau mandi langsung. Kalau istri lagi hamil, jangan kedayat. Kadang-kadang suka malas-malesan. Kenapa tuh malas-malesan? Kadang-kadang, aduh ntar dulu malas. Atau ntar anduk diselendangin ke sini. Pas lahir, kenapa? Anaknya dililit kan sama tali pusar, susah keluarnya. Nah itu juga pantangan buat orang hamil. Nah buat ibunya juga, jangan jorok. Kalau mau mandi buru-buru. Kalau mau pergi jangan mogok di tengah jalan. Waktunya pulang ya pulang. Harus kalau kemana-mana ya itu mesti pakai pangle, pakai peniti. Tuh orang tua dulu. Anak sekarang mah apaan tuh gitu-gituan. Gak cocok gak level.
Kayak gitu kan anak-anak sekarang mah, orang tua dulu mah dikasih tahu orang hamil makannya jangan di piring yang gede, piring kecil nanti plasentanya gede. Kalau kita makan di piring gede tuh. Kalau suaminya mancing deh pas sama pantangan. Ingat istrinya lagi hamil. Kadang-kadang suka lupa. Kadang-kadang pas lahir anaknya sobek ininya nih. Karena bapaknya mancing. Nggak inget pas ngitiin ikan. Kadang ikan suka ada yang robek kan, lupa. Coba inget, astagfirullahaladzim, dia amit-amit lah istri saya lagi hamil. Saya mancing nih, itu suatu ini juga. Makanya orang hamil mah banyak pantangannya. Itu kalau udah lahiran jangan lupa. Orang dulu mah nih pas lahiran juga di kasur itu, kasur baby ada kaca kecil, ada besi prasani yang namanya besi sambar yang bisa nyamber itu. Terus ada sapu tuh jangan dijauhin tuh. Kalau pas maghrib dede bayinya dipegang, jangan dilepas begitu aja. Namanya orang makhluk halus mah seneng sama ibu yang baru melahirkan, sama anak bayi. Karena ibu baru melahirkan itu harum baunya, sama anak bayinya pun harum kecium sama makhluk-makhluk halus seperti itu. Ya maaf kata kalau ada salah-salah kata yang nama apalagi nih maaf apalagi nih kok jadi grogi gue yang mau udahan ya, tadi mah enggak enak. Cukup sekian, sampai jumpa sama Bu Yanti, tapi saya nggak ditemenin sama host yang mirip Chef Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Action atuh, siapa tadi ngomong? Si anak action acan sutradara sih mau ngomong action aing mah males. Biasanya ngerocos aja jadi nggak usah pakai action. Yes ya. Ya action. Tak gitu jelas mama kudu pakai action.